bekerja setiap hari. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa sosiologi Universitas Udayana. Dikenal pintar, sopan, aktif, tapi di balik senyumnya itu semua, dia menyimpan luka yang cukup mendalam. Dan itu juga lukanya nggak kelihatan. Ia sering menjadi bahan olok-olokan atau candaan teman-temannya. Diejek di grup, direndahkan di lingkungannya, dianggap gak kuat, gak keren, dan gak cukup maskulin. Mungkin buat mereka itu cuma bercanda, tapi buat Timothy, setiap ejekan itu seperti sayatan kecil di hati, yang makin lama akan semakin dalam. Sampai akhirnya, tanggal 15 Oktober 2025, dia memutuskan untuk pergi dari dunia yang dia udah gak bisa lagi pahami. Yang ironisnya, setelah dia nggak ada, masih ada yang mentertawakan seolah kematian itu jadi bahan hiburan. Bullying bukan soal fisik, kata-kata, ejekan, bahkan emoji di grup bisa jadi senjata yang nggak kelihatan tapi mematikan. Dalam psikologi, itu disebut dengan emotional abuse. Efeknya bisa lebih parah daripada kekerasan fisik, karena ia menembus dalam sistem kepercayaan diri. Korban mulai kehilangan identitas, mereka terus merasa bersalah, seolah itu terjadi semua karena salahnya. Otak mereka masuk ke dalam mode hypervigilance, selalu siaga dan takut akan penolakan. Lama-lama muncul gejala depresi berat, gak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, bahkan sampai kehilangan makna hidup. Dan ketika sosial dukungan gak ada, rasa sepi itu berubah menjadi keyakinan mungkin dunia tanpa aku akan lebih baik. Kita hidup di zaman dimana kata-kata bisa viral, tapi empati malah menjadi langka. Kita sering lupa, setiap orang yang kelihatannya kuat di luar, belum tentu nggak terluka di dalam. Jadi, sebelum kamu mengetik komentar, bercandaan fisik, status, atau kepribadian orang lain, pikirin dulu baik-baik. Apa ucapan itu menjadi peluru buat orang lain? Kadang, orang yang kamu olok-olok itu cuma butuh satu hal. Bukan nasihat, bukan kritik, tapi cuma rasa ingin diterima. Buat kamu yang lagi ngerasa seperti Timothy, yang ngerasa capek hidup, tolong jangan nyerah dulu. Dunia memang kejam, tapi nggak semua orang jahat. Masih banyak orang yang mau dengerin kamu. Kalau kamu pernah disakitin, tulis aja di komentar, aku masih bertahan. Karena kamu nggak sendiri, dan cerita kamu lebih penting dan bisa menginspirasi.